Oke. Mbak, ada pertanyaan boleh kita bacain atau kita satu pertanyaan lagi terus masuk pertanyaan dari followers? Satu Bebas, pertanyaan dulu kali aku ya. ngikut Mbak Farah. Iya. Oke. Nah, Mbak, apa aja sih Mbak yang perlu banget disiapin buat teman-teman bisa memulai investasi reksadana? Apakah perlu deposit yang berjuta-juta dulu nih, atau misalkan perlu ilmu yang cukup dulu nih baru bisa berinvestasi reksadana, atau seperti apa nih? Biar teman-teman bisa Oke. langsung memulai. Ya, sebenarnya nih, ketika memang sebelum berinvestasi, yang paling penting yang pertama adalah harus tahu nih sebenarnya dana pendidikannya itu untuk apa. Dana pendidikan Mm-mm. TK, dana pendidikan SD, SMP, SMA, atau kuliah. Oke. Karena beda-beda tuh range jangka waktunya kan. Mm-mm. Jadi itu dulu yang perlu kita ketahui. Yang kedua, kita juga harus tahu nih, jadi para ibu-ibu gitu ya yang udah punya anak misalnya, jangan cuman asal kumpulin aja di dana pendidikan, Mm-mm. tapi udah harus tahu pendidikannya mau di mana. Sekolah negeri, sekolah nasional, internasional, itu akan berbeda gitu. Mm-mm. Nah, kalau kalau kita udah tahu kayak sekolahnya apa, ekspektasinya berapa lama, nah baru deh kita masuk ke investasinya gitu. Mm-mm. Jadi kalau bisa nih, kalau misalnya teman-teman yang memang ingin memilih sekolah gitu kan, coba pilihlah dengan ekspektasi yang tinggi gitu. Jadi maksudnya tujuannya dengan apa? Jadi kalau memang anaknya memang dana kita nggak tersampaikan, ya kita bisa lebih terendah lagi nih gitu kan. Atau memang sekolahnya kita nggak bisa masuk situ gitu kan, tapi dana kita udah siap untuk yang ekspektasi yang lebih tinggi gitu. Nah selanjutnya baru deh pahami si reksadananya nih, karakter reksadana. Jadi kalau mau berinvestasi juga harus tahu nih reksadana ini apa gitu, jenisnya apa, keuntungannya apa, karakteristiknya seperti apa, resikonya juga gitu. Jadi ketika karena itu akan nyambung ya Mbak Farah. Ketika memang misalnya kita udah ngerti nih produk reksadana tuh seperti apa, ada jenisnya seperti apa, karakteristik dan resikonya seperti apa. Nah, dari jangka waktu tujuan kita, itu kita bisa tahu tentuin, oh berarti cocoknya beli reksadana yang mana, Oke. gitu. Ketika misalnya memang, oh 5 tahun, oh berarti 5 tahun jangan yang serem-serem banget deh, gitu. Mungkin kita ya udah yang tengah-tengah aja deh. Oh ya udah belinya berarti reksadana mungkin pendapatan tetap sampai campuran yang kayak gitu. Jadi udah tahu kan karakteristiknya. Nah, berikutnya juga jangan lupa pahami profil resiko kita sendiri. Wah. Jadi kadang-kadang kita tuh suka ngoyo nih gitu kan. Oh, kok masih Iya. 15 tahun lagi ya udah nih kata orang-orang taruh aja di reksadana saham. Tapi sebenarnya setiap kita lihat penurunan harga, hati deg-deg ser gitu kan. Mm-mm. Jadi udah kayak aduh nggak sanggup nih gimana nih, turun gak ya, hilang gak ya gitu. Nah, pahami dulu kalau seandainya profil resiko kita tuh emang berani banget nggak, atau memang sebenarnya penakut nih gitu, atau berada di tengah-tengah. Kalau seandainya walaupun misalnya jangka waktunya itu panjang, dan sebaiknya kan memang ditaruhnya di reksadana yang mungkin resikonya lebih tinggi gitu ya, seperti saham gitu, karena keuntungannya lebih tinggi. Tapi secara karakteristik profil resiko kita masih belum mampu nih. Gak apa-apa, alokasiin aja dulu di reksadana yang memang resikonya lebih rendah seperti reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Nanti nih sejalannya waktu kan masih panjang. Kalau kita udah berinvestasi, udah mulai belajar, menambah ilmu, biasanya seiring berjalannya waktu profil resiko kita juga akan meningkat tuh. Nah baru deh tuh coba-coba pelan-pelan alokasi ke reksadana saham. Jadi mencocokkan itu semua harus paket komplit gitu Oke. supaya karena kadang-kadang kita misalnya gini, jangka waktunya pendek, terus kayak oke, saham, kita nggak ngerti banget karakteristik sahamnya. Terus secara profil resiko kita juga deg-degan gitu kan, taruh di yang memang beresiko tinggi. Akhirnya apa berujungnya? Merasa investasi itu tidak baik, investasi Mm-mm. itu merugi gitu. Akhirnya merasa tidak melihat manfaatnya dari sebuah investasi, produk investasi itu sih. Wah, nice, nice, nice. Berarti harus tahu dulu nih, ke depannya tuh Mm-mm. tujuannya mau sekolah di mana nih, ya kan? Jangka waktunya Ya, sejauh mana, ya kan? Kalau udah tahu ya, tujuan sekolahnya mau seperti apa, terus range waktunya seberapa jauh, barulah
kita oh kayaknya reksadana ini cocok deh. Oh kayaknya reksadana ini lumayan deh, returnnya oke nih, udah cocok, cukup, dan pas gitu. Barulah kita berani buat mengambil salah satu jenis reksadana tersebut. Oke, Mbak, berarti Betul. kalau misalkan kita udah tahu nih, udah ketahuan ya, mau ngelanjutin ke sekolah, kuliah ya, mau ngelanjutin kuliah ke salah satu kampus idaman ya kan, mungkin di luar negeri kayak gitu ya. Oke. Nah itu berarti reksadana yang oke banget, yang cocok banget nih Mbak ya, dengan salah satu tujuan kita, tujuan pendidikan kita, dan porsinya yang compact, yang benar-benar tepat tuh. Cara ngitungnya ada nggak sih Mbak, kiat-kiatnya seperti itu? Ini Ya. sekalian menjawab ya Mbak ya, dari Oh, oke, baik. Sobat Philip kita yang tadi barusan bertanya, reksadana apa yang bagus untuk dana pendidikan Bu? Gitu. Dari Kak Afri Jerman. Wah, kayaknya bakal kuliah ke Jerman nih, ke Berlin. Iya, amin, namanya udah harus sesuai ya. Jadi gimana nih Mbak? Porsi yang pas, terus jenis reksadana apa yang cocok, seperti itu. Oke. Nah, kalau mau melanjutkan kuliah kan berarti dari usia kita nih udah besar. Berarti kurang lebih sekitar maksimal 3 tahun kali ya, Iya. gitu kan. Untuk kuliah lagi, melanjutkan kuliah lagi. Berarti jangka waktunya sampai 3 tahun. Kalau jangka waktunya sampai 3 tahun, sebaiknya memang alokasikan ke yang resikonya lebih rendah, gitu. Jadi lebih cocok adalah reksadana pendapatan tetap, gitu. Oke. Nah, reksadana pendapatan tetap diiringi dengan mungkin reksadana pasar uang. Mungkin size-nya yang pasar uang nggak usah gede-gede banget gitu porsinya dari dana yang ada. Tapi yang pendapatan tetapnya agak lebih besar gitu karena jangka waktunya masih lebih panjang. Nah, kalau misalnya dibilang berapa sih porsi yang tepat yang harus kita sisihin, itu tuh nggak bisa ada bakunya Iya. ya, persentase bakunya. Karena masing-masing keuangan kan berbeda-beda ya, masing-masing keluarga, masing-masing uang kita dan kebutuhannya beda-beda. Jadi setidaknya minimal itu 10% dari dana kita harus saving di dana pendidikan. Oke. Seperti itu. Kalau bisa lebih tinggi ya lebih baik. Kadang-kadang kan ya kalau budget ya kalau mungkin Mbak Farah sering dengar ya kalau misalnya budgeting saving itu 30% gitu kan. Iya. Nah, tapi kan kalau masing-masing kayak mungkin dia sandwich generation harus menanggung dan sebagainya atau mungkin dia punya tujuan lain kayak ada menikah juga plus pengen ngelanjutin sekolah kan jadi terbagi tuh. Nah, dari 30% itu ya seenggaknya minimal adalah 10% untuk dana pendidikan gitu. Tinggal ditambah dikombin dengan dana-dana tambahan lain seperti misalnya bonus atau misalnya hasil usaha dan sebagainya. Wah, Gitu. jadi gitu ya, Sobat Philip semuanya bisa di text note. Jadi kalau misalkan kalian sudah mulai ada kepikiran nih, oh kayaknya pengen lanjut kuliah, atau mungkin sertifikasi juga bisa ya Mbak ya, ngambil Sertifikasi bisa dong. sertifikasi. Seperti itu kan, itu juga nggak murah ya Mbak ya, biayanya pasti ada Betul. 5 juta ke atas, 10 juta ke atas. Terus kalau misalkan Betul. kalian mau ngambilnya banyak sertifikasi kayak gitu, bolehlah mulai untuk menyisihkan dana-dana kalian untuk diinvestasikan di reksadana minimal 10% dari savings budget kalian gitu. Mbak, ada satu lagi Ya. nih Mbak yang masih berkaitan dengan pertanyaan kita. Ada dari Kak Lolita Anggawastu ya. Kak mau tanya, kalau untuk persiapan dana pendidikan lebih baik investasi ke reksadana fixed income yang isinya government bond atau reksadana saham. Nah, gimana nih Mbak? Oke. Sebenarnya kalau tadi mau sekolah laginya itu jangka waktunya berapa lama ya? Iya. Jadi reksadana yang terbaik itu memang pilihnya adalah reksadana yang memang sesuai dengan jangka waktunya gitu. Kalau yang memang jangka waktunya pendek, reksadana pendapatan tetap tadi juga baik. Kalau misalnya apakah government bonds atau corporate? Nah, mungkin kalau dari sisi government bonds itu kelebihannya lebih aman ya, resikonya lebih rendah gitu karena kan memang obligasinya yang dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan kalau misalnya korporasi ya mungkin
ada sisi resikonya lebih tinggi. Tapi balik lagi, lihat lagi dari sisi karakteristik reksadananya nih gitu. Porsinya lebih banyakkan yang mana, terus karena macam-macam reksadana pendapatan tetap itu kan beda-beda ya gitu. Iya. Kalau misalnya kayak misalnya di KISI itu reksadana pendapatan tetapnya kan memang kita 90%-nya di obligasi, 65%-nya lebih banyak di government bonds. Dari sisi resiko lebih rendah nih gitu. Tapi kita juga mau mengambil keuntungan sekitar 25%-nya itu di korporasi bonds obligasi korporasi gitu untuk memaksimalkan kinerja gitu. Nah, kalau misalnya reksadana saham ya cocok untuk kalau memang teman-teman di atas 5 tahun, 5 sampai 10 tahun lah sebaiknya. Nanti tinggal dikomposisikan aja dengan dikombin yang tadi. Jadi nggak semua dialokasikan ke reksadana saham misalnya. Oke, jadi kiat-kiatnya seperti itu ya. Ada kekurangan dan kelebihan, itu tergantung dan harus mencocokkan dengan jangka waktu, dengan target kalian, dengan profil risiko juga ya Mbak ya tentunya. Dan tentunya, tentu. Nah kalau misalkan kalian udah ketahuan nih, oh kayaknya boleh deh ambil reksadana saham karena untuk target sekolahnya, untuk anaknya misalkan ya masih 10 tahun lagi ya kan, 10 tahun lagi kalau misalkan terjadi penurunan kayaknya belum akan dipakai, jadi nggak terlalu khawatir lah. Gitu. Oke. Betul. Mbak, nah untuk persiapan investasi dana pendidikan ini sebaiknya kapan sih Mbak harus segera dilakukan atau mungkin ketika anaknya oh nanti aja deh masih umur 3 bulan masih belum kepikiran buat yang lain dulu deh atau misalkan ntar aja lah kalau udah masuk sekolah baru nabung-nabung dulu deh kayak gitu. Gimana nih Mbak? Sebaiknya itu kapan sebenarnya? Sebenarnya kalau ditanya kapan ya mulai saat ini nih. Kalau misalnya dengar dan udah tahu ya mulai secepatnya gitu. Jadi memang kalau investasi baik itu tujuannya untuk dana pendidikan sebaiknya dimulai dari sesegera mungkin ketika memang ya kalau sudah ada rencana punya anak atau mungkin dari hamil gitu ya. Tapi biasanya memang orang ke-triggernya itu ketika udah ada anaknya nih gitu baru ke-trigger untuk ngumpulin. Tapi ya sedini mungkin. Kenapa? Karena biaya TK itu tidak murah gitu. Jadi biaya TK itu tidak murah sedangkan jangka waktu kita untuk mengumpulkan dana tersebut itu pendek gitu. Bayangin dari kita baru punya anak nih lah, anak kelahiran, misalnya teman-teman mau sekolah anaknya 3 tahun, udah mulai sekolah. Nah, siap dananya itu udah harus dari umur dia 2 tahun. Kebayangkan kalau kalian menunda-nunda terus kayak nanti kalau anaknya udah kira-kira mungkin 2 tahunan, ya udah harus bayar gitu ya akhirnya repot deh tuh cari duitnya dari mana nih gitu kan. Jadi sesegera mungkin sebenarnya. Oke, jadi sesegera mungkin, sedini mungkin, kalau misalnya kalian udah ketahuan nih, oh kayaknya budgetnya cukup deh buat dipecah lagi ya kan. Mungkin budget travelingnya agak dikurangin, udah mulai kelihatan, sepertinya waktunya udah harus mulai segera investasi ke pos dana pendidikan, harus segera dilakukan. Karena kalau tunggu nanti-nanti ya kan, nggak akan kejadian ya Mbak ya. Nanti dulu deh. Betul. Ya kan. Tunggu budgetnya 500 dulu deh, nggak bisa, nggak mungkin, nggak akan bisa ya. Jadi mulai aja dulu dari 100.000 pun nggak apa-apa gitu. Kalau sisa budgetnya cuma 100.000, ya udah alokasiin. Yang penting udah ada nih pelan-pelan ya kan. Ya gitu. Daripada nggak jalan, mending kecil-kecil dulu nominalnya ya kan. Minimal 10% lah gitu ya kan. Daripada kalian malah no action gitu ceritanya. Setuju. Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman kita, dari Kak Serungkeng. Boleh sebutkan reksadana apa untuk pendidikan? Mungkin ini juga berkaitan ya Mbak ya dengan salah satu pertanyaan kita selanjutnya nih Mbak. Bagaimana sih Mbak menyesuaikan pemilihan jenis reksadana? Karena jenisnya kan ada banyak banget ya Mbak ya. Ada RDPU, pasar uang, ada pendapatan tetap, ada saham, seperti itu. Ada campuran juga nih Mbak. Nah, gimana sih caranya untuk menyesuaikan dari berbagai jenis reksadana tersebut dengan jangka waktu kita? Apakah yang mungkin kurang dari 5 tahun cocoknya ke reksadana pendapatan tetap atau misalkan ke RDPU seperti itu? Silahkan Mbak.
Oke, nah intinya gini, prinsip dari investasi itu kan semakin tinggi keuntungan berarti resikonya semakin tinggi gitu kan. Kalau seandainya keuntungannya lebih rendah berarti resikonya lebih rendah. Nah makanya kenapa yang resikonya lebih tinggi itu sebaiknya dilakukan untuk jangka waktunya yang panjang gitu.